statement ya, Betul. memberikan statement. Yang menarik mungkin ini. Tadi ketika Anies dan Caimin mendaftar, yang kemudian memberikan pidato di depan Ketua KPU dan para komisioner adalah Surya Paloh. Iya. Nah, apakah kemudian yang akan berpidato untuk pasangan Ganjar dan Mahfud ini adalah Megawati atau Kita justru saksikan yang lain nanti ya. atau justru Ketua TPN Arsyad Rashid? Karena kan tadi iya. kalau kita lihat Anies dan Caimin belum ada nih. Betul. Ketua TPN-nya belum diperkenalkan walaupun timnya sudah ada nih, namanya tim Baja ya kan. Tapi ternyata belum belum yang nonton diem-diem aja yang nonton ya. Tuh, kita kan ada tamu, guys. Tuh, lihat ntar ada tamu tuh. Tuh. Siapa tuh ya? Oke, sebelum lanjut kita dengar dulu apa kata Pak Putin ya. Tapi ternyata belum diperkenalkan ketua TPN-nya nih. Nah, nanti kita lihat saja apakah akan Megawati yang kemudian memberikan sambutannya atau justru adalah Arsyad Rashid yang merupakan ketua tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Oke, teman kumparan, kalau tadi 2 poin yang saya sampaikan, apa sih berkas yang akan disampaikan para calon ketika mendaftarkan? Nah, ini sebenarnya ada di poin ke-9 gitu ya, adalah berkaitan dengan surat persetujuan dan surat izin cuti bagi bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang berstatus sebagai menteri atau pejabat setingkat menteri dari presiden. Nah, ini ya, berarti apakah ini yang tadi disampaikan Habibie pada saat live Anies Caimin ya, Mahfud, apakah nanti akan stop dulu sebagai menjabat Menko Polhukam atau tetap melanjutkan gitu? Karena cukup menarik posisinya Mahfud MD ini. Sebagai Menko Polhukam, dia bertanggung jawab agar pelaksanaan pemilu berjalan lancar, kemudian keamanan selama masa pemilu juga tetap kondusif begitu ya. Akan tapi kemudian bagaimana kondisinya ketika saat ini dia juga ikut dalam kontestasi Pilpres tersebut gitu kan. Nah, ini menarik nih karena Mahfud MD sendiri setelah kemarin diumumkan sebagai cawapres oleh Megawati, kemudian dia langsung memberikan 3 surat nih ke Jokowi. Surat pertama adalah pemberitahuan bahwa dia telah ditetapkan sebagai cawapres yang akan mendampingi Ganjar. Surat kedua adalah pemberitahuan cuti karena hari ini dia cuti untuk mendaftarkan diri ke KPU. Nah, surat ketiga nih yang menarik adalah permintaan untuk bertemu dengan Jokowi setelah Jokowi kembali ke Indonesia. Nah, apa yang akan disampaikan Mahfud saat bertemu dengan Jokowi? Apakah dia akan mengajukan pengunduran diri karena takut nanti ada konflik of interest antara dia sebagai Menko Polhukam dan dia sebagai calon wakil presiden pendamping Ganjar? Nah, ini akan kita tunggu nih. Mungkin akan terjadi di minggu depan nih baru bisa bertemu karena Jokowi baru akan sampai ke Indonesia tanggal 21 juga nih. 21 ini yang juga tentu dinamika ke depan yang akan kita pantau ya, apakah posisi menteri ini tetap disematkan atau nanti digantikan. Siapa penggantinya juga menarik juga menarik itu juga, kita tunggu. kan? Kalau misalkan Mahfud mundur. Iya. Karena biasanya kan sang pengganti adalah opung kan. Betul. Karena memang sebenarnya secara aturan tidak ada kewajiban seorang menteri yang kemudian ikut di kontestasi Pilpres untuk mundur, tapi yang diwajibkan adalah cuti saat dia melakukan kampanye gitu. Oke teman kumparan, ini adalah gambar terkini ya di area KPU. Sebelah kiri adalah bagaimana nanti gedung atau aula utama tempat para bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden datang menyerahkan berkasnya, dan nanti didampingi juga oleh para partai pengusung yang juga ikut turut menyaksikan prosesi penyerahan berkas administratif. Namun kalau kita berkaca dari pendaftaran yang pertama tadi, pada saat pasangan Anies dan Caimin mendaftar, ketua KPU bilang bahwa sebelum proses pendaftaran penyerahan berkas ini diberikan ke KPU, sebenarnya sudah ada LO yang mengatur. Jadi berkas-berkas yang akan diserahkan ini sudah dicek lebih dulu nih, udah ada komunikasi antara partai pengusung dengan pihak KPU gitu. Jadi tadi makanya sudah bisa dikatakan bahwa berkasnya itu sudah apa tadi katanya sah ya,
sudah lengkap ya. Sudah Namun lengkap. tinggal diverifikasi ulang apakah nanti berkaitan dengan keasliannya, terus kebenarannya itu yang nanti akan diberikan waktu oleh KPU jika nanti ada berkas-berkas yang dianggap perlu diperbaiki gitu. Ini di kolom komentar live YouTube kita juga banyak banget ya yang bersuara gitu. Teman-teman boleh menyampaikan aspirasi, semoga yang konstruktif, yang supaya menciptakan pemilu yang damai, kemudian juga cerdas gitu ya. Karena waktu proses kampanye ini cukup singkat ya jika Cukup dibandingkan 5 tahun lalu ya, cuma 3 bulan. Hanya 3 bulan, jadi dari 28 November sampai dengan Februari. Karena Februari kan kita sudah masuk masa tenang ya, minggu tenang, dan 9 Februari dan Februari sudah masuk ke masa pencoblosan gitu. Jadi memang cukup singkat prosesnya, apalagi 3 bulan itu kan langsung kampanye pilpres juga, kampanye legislatif juga gitu. Nah itu pasti dalam jangka waktu 3 bulan ini cukup menarik karena sangat ramai kampanye pasti deh. Iya, tentu waktu yang singkat ini jangan disia-siakan ya guys, sebagai masyarakat pemilih gitu ya. Harus benar-benar optimal, bisa melihat secara matang lah untuk kebijakan ataupun visi misi ke depan masing-masing pasangan calon. Dan tadi malam kalau kita lihat bagaimana statement Ganjar Mahfud gitu kan, memang rupanya sangat membidik pemilih muda ya. Pemilih muda. Karena yang jumlahnya banyak besar ya, 60% ya. 60%, sekitar 100 juta lebih itu adalah pemilih milenial dan Gen Z loh itu. Jadi memang audiens yang cukup banyak itu tentunya menjadi target utama para calon presiden dan wakil presiden untuk meraup suara sebanyak-banyaknya dari para pemilih pemula ini gitu. Tapi selain itu, nah ini menarik, fakta-fakta menarik antara Ganjar Mahfud dan Anies dan Caimin. Mereka berempat adalah alumni UGM. Alumni UGM, betul. Mahfud dan Caimin sama-sama dari Jawa Timur. Mahfud dari Madura, Caimin dari Jombang nih, gitu kan. Apakah memang kemudian yang ditargetkan oleh dua pasangan ini ya suara di Jawa Timur? Iya, ya juga memang cukup besar ya. Cukup besar memang, tapi jangan lupakan ada satu daerah dengan jumlah suara terbanyak di Indonesia, yaitu Jawa Barat. Jawa Barat. Nah itu yang kemudian juga akan menarik nih nanti, bagaimana strategi para calon untuk memenangkan hati para pemilih di di seluruh daerah di Indonesia, terutama juga untuk memenangkan hati para pemilih pemula yang jumlahnya saat ini cukup banyak memang. Ya, ngomongin tadi para alumni UGM bergabung dalam kontestasi politik 2024 nih, juga di kolom komentar cukup banyak nih alumni atau mungkin mahasiswa UGM yang mungkin di grup-grup mereka bingung kali ya, pilih siapa nih? Pilih siapa gitu ya. Semuanya UGM nih. Mahfud walaupun sarjana hukumnya di Universitas Islam Indonesia, tapi pendidikan lanjutannya memang di UGM gitu. Jadi masih terhitung sebagai alumni UGM. Yeah. Nah, yang menarik lagi, Ganjar Pranowo nih. Ganjar Pranowo adalah ketua Kagama, keluarga alumni UGM. Ini juga menarik lagi nih. Jadi memang menarik karena empat orang yang ikut dalam kontestasi pilpres kali ini alumni UGM. Jadi betul. Jangan-jangan mereka ada di dalam satu grup yang sama gitu. Bisa jadi ya. Bisa jadi mereka di satu grup itu terus grup alumni gitu kan. Saling menyemangati satu sama lain gitu. Oke, coba boleh teman-teman kumparan yang juga mahasiswa UGM atau mungkin alumni UGM boleh komentar, ada nggak nih dalam satu grup yang sama mereka berdiskusi atau berstatement soal pilpres ini. Monggo silakan di live chat kita yang akan terus berlangsung nih sampai prosesi selesai ya pendaftaran Ganjar Mahfud. Nah, ini kalau di gedung KPU ini udah mulai lagi. Kita perlu cek juga nih teman-teman yang ada di kumparan, apakah ini kondisinya gambar terbaru ya? Ini bukan ya? Untuk gambar yang sebelumnya, karena kondisi sekarang ini Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud sudah dari dalam, jadi gambar terkini kita belum dapat, kita tunggu, tenang, kita akan dapat gambar eksklusif. Dan ini adalah recap tadi saat ketika pasangan Ganjar Mahfud dari Tugu Proklamasi menuju KPU jalan ini apa ya, kecepatannya
lambat sekali Cukup kan menarik, karena karena kita lihat padat kan. padat begitu banyak iring-iringan yang berjalan kaki ya dia. Jadi tentu saja tidak bisa kemudian melaju dengan kencang mobil yang membawa mereka. Tapi kalau kita bandingin mereka tadi dari titik kumpulnya 50 menit ya. 50 menit, Sementara ya. tadi Anies dan Caimin 1 jam. 1 jam betul. Prosesnya memang lebih panjang ya. Betul, karena Anies kalau tadi kita ingat lagi gitu, sebenarnya proses Anies menuju ke KPU itu mulai dari tadi subuh, Dek. Betul. Jadi setelah sholat subuh bersama di kediaman Anies, kemudian menuju ke kantor PKS di TBC Matupang, setelah itu lanjut ke kantor DPP PKB yang ada di Salemba. Nah, terus lanjut lagi ke DPP Nasdem. Nah, dari Nasdem lah kemudian Anies, Caimin dan para pendukungnya menuju ke KPU. Sementara kalau kita lihat tadi untuk Ganjar dan Mahfud, mereka semua memulai dari Tugu Proklamasi untuk Ganjar Mahfud dan para pendukungnya. Sementara untuk para ketua umum partai koalisi pendukung memulai perjalanan dari Tengku Umar, kediaman Megawati Soekarno Putri. Jadi memang tidak banyak mampir-mampir lah, Dik. Nggak kayak tadi Anies dan Caimin gitu ya. Oke, ini kita lihat teman kumparan proses selanjutnya apa, karena harusnya nih ketika pasangan calon tiba di KPU tadi sempat disematkan kain tenun, kemudian akan langsung ke dalam. Ini kita belum bisa menyaksikan. Ini gambar terkini di Imam Bonjol ya, tadi yang saya sampaikan sejak pagi tadi sampai bisa jadi sampai pukul 2 nanti ini ditutup dulu karena ada proses pendaftaran capres dan cawapres, sehingga masyarakat yang akan melintasi kawasan KPU ini bisa mencari jalur alternatif. Kami mengucapkan selamat datang kepada bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden beserta pimpinan gabungan partai politik, pengusul calon presiden dan wakil presiden. Dan tentunya disambut langsung oleh ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum. Dan berkenan kepada Bapak Ibu hadirin untuk bisa menempati tempat duduk yang telah ditentukan.
Mengawali acara, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan jingle pemilu. Dilanjutkan dengan menyanyikan jingle pemilu. Waktunya untuk gunakan hati.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan yang mewakili pimpinan gabungan partai politik, sekaligus memperkenalkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Disilakan. Bapak Ketua KPU, sebelum saya memberikan pidato, saya mohon dengan sangat hormat karena kebetulan saya ditugasi Presiden juga sebagai Ketua Dewan Pembina Ideologi Pancasila, dan saya diminta untuk mempopulerkan suatu salam, namanya salam Pancasila. Jadi nanti kalau saya mengangkat tangan seperti ini menyebutkan salam Pancasila, sebetulnya harus berdiri, tetapi silakan kalau duduk saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Yang saya hormati Ketua KPU Bapak Hashim Asyari beserta seluruh anggota Komisioner KPU, Ketua Bawaslu Bapak Rahmat Bagja beserta seluruh anggota Komisioner Bawaslu, Ketua DKPP Bapak Edi Lugito beserta anggota DKPP, mohon sekiranya mewakili ataupun berada di tempat ini. Ketua Umum P3 Bapak Muhammad Mardiono, Ketua Umum Hanura Bapak Dr. Usman Sabta, lalu Ketua Umum Perindo Bapak Haritanu, dan ini tentunya yang telah ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, calon presiden Bapak Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Bapak Profesor Mahfud MD. Hadirin dan saudara-saudara sekalian dan seluruh rakyat Indonesia yang kami cintai. Guna memenuhi amanat konstitusi bahwa calon presiden dan wakil calon presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, maka pada kesempatan ini kami, PDI Perjuangan, P3, Hanura, dan Perindo yang telah bersama-sama menyepakati untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan Profesor Mahfud MD sebagai calon wakil presiden. Kami tentunya mohon doa seluruh rakyat Indonesia terhadap pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD ini. Keduanya menggelorakan harapan baru bagi rakyat Indonesia. Keduanya akan mempercepat kemakmuran dan daya unggul bangsa. Keduanya telah satu komitmen di dalam menegakkan keadilan. Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud MD dikenal jujur, bersih, berpengalaman lengkap dengan kualitas kepemimpinan yang mumpuni. Kepada mereka berdua, harapan baru Indonesia Raya diletakkan dan supaya nyata.
Ketua KPU, para komisioner dan hadirin sekalian, dan sekali lagi seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. Seluruh dokumen persyaratan telah kami input ke aplikasi Silon Capres Cawapres yang telah difasilitasi KPU. Kami juga membawa dokumen fisik yang diperlukan sebagai bagian prosedur pendaftaran pasangan calon. Selanjutnya, kami percayakan kepada KPU untuk melakukan seluruh verifikasi terhadap dokumen-dokumen tersebut. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dengan penyelenggara pemilu. Pada kesempatan ini, kami juga mengapresiasi atas berbagai kemajuan yang telah dilakukan KPU, Bawaslu, dan DKPP sehingga proses pendaftaran ini dapat berjalan dengan baik. Kami berharap agar pemilu benar-benar dapat dilaksanakan dengan lebih demokratis, jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta menempatkan rakyat sebagai pemenang kedaulatan tertinggi di dalam menentukan pemimpin nasionalnya secara bebas dan merdeka. Selanjutnya kami akan menyerahkan seluruh persyaratan dokumen yang diperlukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sat. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan dokumen persyaratan pencalonan dan juga dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden oleh pimpinan gabungan partai politik pengusul kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum. Bapak Ibu hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, kami ucapkan terima kasih. Para pimpinan partai pengusung dan tentu seluruh komisioner KPU, kami akan menyerahkan dokumen visi misi yang jauh lebih gampang dilihat. Jadi ini ada dokumen tertulisnya dan Pak Mahfud yang akan membawa barcode-nya sehingga siapapun akan bisa membaca dengan mudah. Mohon diterima. Baik, kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu hadirin, disilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan bakal calon presiden.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Pancasila. Yang saya hormati para pimpinan partai politik, hadir di sini Bu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Mega, Pak Mardiono Ketua Umum P3, Pak Usman, Ketua Umum Hanura, dan tentu Pak Aritanu, Ketua Umum Perindo, dan seluruh jajaran yang hadir. Saya bersama Pak Mahfud dan kami beserta istri hadir di sini untuk menyerahkan dokumen bersama partai pengusung, dan tentu saja Bapak Ibu dari Komisioner KPU sudah menerima lengkap. Mudah-mudahan menjadi awal, legalitas terpenuhi, dan insya Allah saya dan Pak Mahfud melalui visi, misi, dan program yang sudah kita siapkan akan cepat membawa Indonesia maju lebih lincah lagi. Dan tentu kami mohon dukungan, mohon dorongan kepada masyarakat, dan mudah-mudahan KPU akan menjadi wasit yang insya Allah pasti paling netral, pasti paling bisa memberikan layanan terbaik, dan kita persembahkan untuk kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati pimpinan partai politik pengusul atau yang mendaftarkan bakal pasangan calon, pimpinan PDI Perjuangan, pimpinan P3, pimpinan Hanura, dan pimpinan Perindo, beserta tim yang ikut mendampingi pendaftaran ini. Yang kami hormati teman-teman anggota KPU hadir di sini, Mas Yulianto Sudrajat, silakan berdiri Mas. Mas Agus Melas, Mbak Betty Epsilon Idrus, Mas Muhammad Afifuddin, Mas Pasadan Harahap, Mas Idam Holik, dan Pak Sekjen KPU Mas Birnat. Yang saya hormati bakal pasangan calon yang didaftarkan oleh gabungan partai politik, Mas Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD, saudara sekalian para jurnalis. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bertemu di sini silaturahim kepemiluan dalam rangka untuk pendaftaran bakal pasangan calon dalam kondisi sehat walafiat. Ibu Bapak yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih sekali atas kerjasama, koordinasi, silaturahim kita selama ini untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan menjelang atau persiapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sehingga sampai hari ini kita tercapai kegiatan pendaftaran bakal pasangan calon pada hari ini. Sebagaimana diketahui bahwa yang punya wewenang untuk mendaftarkan adalah partai politik atau gabungan partai politik kepada KPU dengan menyerahkan atau menyampaikan dokumen persyaratan. Jadi ketika pendaftaran ini ukurannya hanya satu, apakah dokumennya lengkap atau belum lengkap. Dan sudah kami periksa untuk dokumen persyaratan bakal pasangan calon yang didaftarkan pada hari ini, kami nyatakan lengkap dokumennya. Dan kemudian tahap berikutnya adalah verifikasi atau penelitian administrasi. Untuk verifikasi ini kategorinya 2, yaitu dokumennya sudah benar dan sah. Ini nanti kami akan lakukan penelitian atau verifikasi. Sehingga nanti kalau ada hal-hal yang katakanlah dokumennya belum benar atau belum sah, nanti masih ada kesempatan untuk dipenuhi dalam jangka waktu verifikasi dokumen persyaratan ini. Saya kira demikian yang kami sampaikan. Dan nanti setelah ini kami akan memberikan surat pengantar kepada bakal pasangan calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, sebagaimana dijadwalkan untuk bakal pasangan calon Mas Ganjar dan Pak Mahfud, insya Allah dilakukan pada hari Ahad, tanggal 22 Oktober 2023, bertepatan dengan Hari Santri.
Jadi jadwalnya sudah dijadwalkan. Nanti kami sudah berkoordinasi lebih awal dengan tim pemeriksa kesehatan di RSPAD secara urut-urutan, waktu, dan segala sesuatunya nanti tim dari KPU dan tim dari RSPAD nanti akan berkomunikasi dengan tim pasangan calon Mas Ganjar dan Pak Mahfud MD. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi, dan silaturahim kita dalam penyelenggaraan pemilu. Dan tentu saja kita bersama-sama berdoa semoga apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan khususnya mohon didoakan kami diberikan kesabaran dalam menjalankan tugas-tugas ini, dan kita semua diberikan keselamatan dalam menjalankan kepemiluan ini sampai akhirnya nanti tugas kami berakhir dengan husnul khotimah, kita memperoleh pemimpin-pemimpin yang berlegitimasi melalui proses-proses pemilu yang berintegritas dan demokratis. Semoga apa yang kita kerjakan ini memberikan kontribusi bagi perkembangan kepemiluan dan demokrasi kita di Indonesia. Demikian, mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan dalam layanan kami kepada peserta pemilu. Kami akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan plakat Cindramata oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Berkenan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum untuk menyerahkan kepada bakal calon presiden. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu, kita fokus ke kamera, kita akan hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, mohon izin, salam KPU melayani, tangan kanan ada di dada sebelah kiri. Mohon izin Bapak Ibu, kita fokus ke kamera, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya berkenan kepada bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden beserta pimpinan partai politik untuk bergabung menuju halaman kantor Komisi Pemilihan Umum melangsungkan konferensi pers.
Cek, cek, cek. Cik. Cek, cek. Ya, teman kumparan, baru saja kita saksikan proses pendaftaran bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Ganjar Mahfud resmi ya, sudah didaftarkan ke KPU Republik Indonesia. Dan selanjutnya meskipun sudah dicek kelengkapannya dalam tahap yang lengkap, namun perlu ada verifikasi ulang ya dengan waktu yang telah ditentukan oleh KPU. Jadi nanti jika ada masih data-data atau berkas yang perlu divalidasi ulang dan dianggap masih perlu dilengkapi, ini ada waktu sampai nanti proses pendaftaran selesai. Dan saat ini tim dari Ganjar Mahfud masih berada di aula atau di gedung utama KPU Republik Indonesia. Tadi didampingi oleh ketua tim pemenangan begitu ya, dan juga oleh para partai pengusung pasangan Ganjar Mahfud. Oke, ini sedang bergantian para partai berfoto dengan pasangan Ganjar dan Mahfud. Seperti tadi disampaikan oleh Ketua KPU, setelah proses ini, pendaftaran ini, Ganjar dan Mahfud akan menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto pada hari Minggu tanggal 22 Oktober. Karena memang sesuai dengan mekanisme yang berlaku, seluruh capres dan cawapres yang telah mendaftar di KPU saat dokumennya dalam masa verifikasi, mereka juga harus menjalani tes kesehatan. Karena tes kesehatan ini untuk mengetahui apakah seorang calon presiden dan calon wakil presiden benar-benar sehat dan bisa menjalankan tugasnya bila nanti terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Karena kan memang tidak mudah tentu saja untuk memimpin negara sebesar Indonesia ya, sehingga dibutuhkan presiden dan wakil presiden yang sehat baik secara jasmani maupun rohani.
Ya, jadi fisik sehat, rohani juga sehat begitu ya. Jadi bisa Betul memimpin sekali. Indonesia 5 tahun ke depan. Dan setelah ini kalau kita merujuk dari tadi pendaftaran pertama Anies dan Caimin, pasangan akan keluar dari gedung KPK, kemudian akan Gedung memberikan KPU deh, bukan sorry, KPK. iya, gue jadi KPK, mohon maaf nih teman kumparan. Ini gedung KPU RI, jadi nanti akan langsung memberikan statement di hadapan pers gitu ya. Betul. Kita akan nanti apa yang akan disampaikan karena tadi sebelum berangkat ke KPU sempat Ganjar dan Mahfud menyampaikan orasi singkatnya di gedung proklamasi, Tugu Proklamasi. Saat itu tadi sebelumnya Mahfud juga menyampaikan bahwa yang menarik nih, kemeja yang dia pakai hari ini adalah kemeja yang sudah disiapkan 5 tahun lalu saat dia akan diumumkan sebagai cawapres mendampingi Jokowi pada pemilu 2019. Tapi seperti kita tahu semuanya, di tahun 2019 Mahfud kena prank, nggak jadi dipilih sebagai cawapres Jokowi karena akhirnya Jokowi dan partai koalisi memilih Ma'ruf Amin. Ternyata kemeja itu tidak langsung dibuang oleh Mahfud, tapi kemeja itu kemudian disimpan rapi, mungkin tetap berada di lemari dan baru dikeluarkan tadi pagi setelah kemarin Mahfud ditetapkan oleh Megawati. Oke guys ya, ini saya lagi mau ada kegiatan di luar, live-nya akan saya akhiri karena ini saya tunggu ikut mendaftar dari capres cawapres Ganjar Mahfud ini enggak juga memberikan konferensi pers, malah foto sibuk foto-foto terus ya guys ya. Jadi kelamaan nunggu, jadi saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon maaf dari driver Kroy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.